Bab 075. Ya, tapi kan kamu juga pastinya butuh keluar rumah. Kamu gak bisa terus-terusan cuma di rumah selama hamil. Ingat kata dokter. Kamu kan harus banyak bergerak di kehamilan besar kayak gini, karena dengan banyaknya kamu bergerak, itu bisa membuat persalinan kamunya normal nanti. Natasha diam, tangannya sibuk menempelkan serum dan krim wajah. Aku mengerti ketakutan Natasha akan hal itu, tetapi tetap saja aku maunya Natasha ada yang menjaga, karena aku sendiri tak bisa menjaganya setiap hari. Namun, ya tentu saja aku harus benar-benar mencari orang yang dapat dipercaya, supaya kejadian yang sama tidak terjadi lagi. Aku mau pakai baju dulu. Natasha beringsut pergi untuk memakai pakaian. Aku duduk di tepian ranjang, berpikir keras untuk mencari seorang yang bisa aku percayai menjaga Natasha. Tapi siapa? Apa aku lebih baik minta bantuan Fandi saja untuk mencarikannya? Dia punya banyak kenalan, tak hanya orang-orang urakan, polisi sampai pangkat tertinggi pun dia banyak kenalan, apalagi hanya seorang bodyguard. Ah benar, aku harus minta bantuan Fandi. Aku yakin dia bisa merekomendasikan seseorang yang cocok. Aku membuka fitur chat di ponselku, aplikasi hijau yang selalu aku gunakan untuk berkirim pesan dengan siapa saja itu kutekan. Van, lu ada kenalan gak, yang bisa jadi bodyguard sekaligus sopir buat kerja di gue? Gue butuh orang terpercaya yang bisa jaga Natasha. Gue gak tenang kalau dia pergi sendirian, ku kirim pesan chat itu padanya. Belum ada balasan, Fandi sepertinya masih sibuk bersiap ke kantor. Aku beranjak dari tempat tidur ketika melihat Natasha sudah berpakaian rapi, aku menghampirinya lagi. Dandan yang cantik ya, aku mau istriku selalu cantik, pintaku sambil mencium pipinya. Memangnya aku gak cantik kalau gak dandan? Tanyanya jutek. Bukan gitu, kamu selalu cantik di mataku, bahkan wanita tercantik. Tapi aku mau semua orang tahu kalau seorang Jason memiliki istri yang cantik, dengan begitu cewek-cewek gak akan berani dekati aku lagi, hehehe. Hish. Kepedean. Natasha mencubit perutku. Aku terkekeh. Natasha berdandan sederhana seperti biasa, rambut panjangnya digerai. Natasha memakai dress sebawah lutut dengan lengan seperempat, dan kerutan di bagian dada. 21. Perut buncitnya menyembul di balik dress itu, walaupun tak begitu besar. Dia sangat anggun, sangat cocok disebut sebagai istri CEO. Apa sih yang tidak bisa membuatku selalu mengagumi dia? Dia sangat sempurna bagiku. Aku dan Natasha pun pergi setelahnya. Aku ada pertemuan dengan Tuan Yamamoto, dari perusahaan Takahata Group, jadwalnya sudah diatur oleh Raihan untuk hari ini. Aku sudah mulai mengembangkan bisnisku, bekerja sama dengan orang-orang asing, dan juga sedang dalam proses menambah cabang perusahaan. Aku ingin seperti Dedi, dan bisa membuatnya bangga. Anakku akan segera lahir, sudah saatnya aku mengembangkan bisnisku, untuk masa depannya dan adik-adiknya kelak. Sambil menyetir, tangan kiriku mengelus perut Natasha, dia juga memegang tanganku. Sayang, Kak Amira kan lagi hamil, boleh gak sekali-kali aku main ke rumahnya? Tanya Natasha. Boleh, mau kapan? Aku balik bertanya. Kapan-kapan aja deh, kalau sekarang aku pengen ganggu kamu di kantor, jawabnya seenak jidat. Aku mendengus, tampaknya memang niat dia ikut aku hanya untuk menggangguku. Dasar Natasha.
Aku hari ini ada pertemuan dengan Pak Yamamoto, apa kamu mau ikut? Aku lupa memberitahunya akan hal itu. Pertemuan. Kenapa gak bilang dari tadi? Kan aku pasti gak akan ikut kalau kamu ada pertemuan. Natasha melepaskan tanganku dan berubah jutek. Kedua tangannya dilipat dan berpaling muka. Memangnya kenapa kalau aku ada pertemuan? Kan kamu bisa ikut. Iya, tapi kalau kamunya lagi pertemuan kayak gitu, aku gak bisa ganggu kamu. Jawabnya ketus. Aku terkekeh. Niat sekali. Kamu bisa ganggu aku setelah pulang pertemuan ya? Gak akan lama kok, paling sekitar 2 jam aja, ucapku. Natasha tak menjawab lagi, dia bete sekali. Sudahlah, sebentar lagi dia akan merengek manja, sama seperti dulu, tak perlu mencemaskan Natasha yang ngambek. Tiba di kantor, kami turun dari mobil dan masuk ke dalam gedung kantor. Selamat pagi, Pak Jason, Bu Natasha, sapa karyawan pada kami. Pagi semuanya, balas kami. Aku menggenggam tangan Natasha dan membawanya masuk ke lift, menuju ruanganku. 22. Tak ada percakapan antara kami di dalam lift, mata Natasha malah fokus menatap ke arah tombol-tombol lift. Tiba di lantai atas, kami berjalan bergandengan tangan ke arah ruanganku. Pagi Pak, Bu. Sapa Hanan, yang selalu datang paling pagi. Senyuman ramahnya menyambut kami. Pagi, Nan, balasku. Wah, tumben Bu Natasha ikut. Tanya Hanan. Iya, lagi bete di rumah kayaknya, jawabku. Sudah berapa bulan usia kehamilannya, Bu? Tanya Hanan pada Natasha. 6 bulan jalan, jawab Natasha ramah. Alhamdulillah, semoga keduanya sehat selalu ya Bu, dan diberikan kelancaran untuk persalinannya nanti, Hanan menuturkan doa untuk Natasha. Amin, makasih Mas Hanan, ucap Natasha. Sama-sama, Bu, jawab Hanan. Hanan adalah orang kepercayaanku setelah Raihan, bersama Rahmat yang tampaknya belum datang. Aku selalu mempercayai dia untuk setiap pekerjaan yang tak dapat aku lakukan ketika aku tak bisa datang, jika Raihan juga tak datang. Hanan sudah memiliki seorang istri dan 3 anak, usianya sama denganku, tapi dia menikah muda dan memiliki anak pertama berusia 1 tahun. Melihat orang-orang, sepertinya mudah sekali memiliki anak, tapi aku ingin anak saja harus banyak prosesnya, banyak perjuangan hingga bisa sampai di titik di mana Natasha hamil. Padahal Natasha masih muda, hanya saja tak beruntung memiliki suami yang kualitas spermanya buruk seperti aku. Jika saja Natasha menikah dengan yang lebih muda dariku, atau seumurannya, mungkin dia sekarang sudah memiliki 2 anak. Kami masuk ke ruanganku dan duduk di sofa, Natasha selonjoran, karena kakinya mudah pegal. Ting! Ponselku berbunyi, sebuah pesan chat masuk. Dari Fandi. Gue ada kenalan yang bisa kerja sama lu, kalau bisa, nanti sore lu ke rumah gue, lu bisa kenalan langsung sama dia, isi pesan Fandi. Umurnya berapa tahun? Ganteng gak? Kekar gak? Mata keranjang gak? Aku menanyakan banyak hal padanya. Jujur saja, aku khawatir jika dia lebih tampan dariku. 28 tahun, ganteng,
kekar, matanya hitam putih, keranjangnya rusak. Hahaha, balas Fandi. 23. Sialan. Aku serius bertanya tentang itu, dia malah bercanda. Umurnya 28 tahun, mukanya lumayan ganteng, tapi gantengan gue, hahaha. Bodinya kekar, insya Allah dia orang baik, tapi kalau harus jagain majikan secantik Natasha, gue gak tahu deh dia kuat iman apa enggak, hahaha, lagi-lagi dia bercanda. Fandi memang menyebalkan. Pokoknya kesini aja deh, lu kenalan langsung sama orangnya, biar gak usah bertanya-tanya lagi, tambahnya. Oke, balasku. Aku meletakkan ponselku dan bersandar pada Natasha. Waktu pertemuan masih jam lagi, aku bisa bersama Natasha sambil menunggu. Siapa? Tanya Natasha. Fandi, aku minta rekomendasi dia buat cariin bodyguard yang bisa jaga kamu. Nanti sore kita ke rumahnya buat ketemu langsung orang itu, jawabku. Oh, hanya itu jawabannya. Kokoh doang. Tanyaku. Harusnya apa? Aku harus jingkrak-jingkrak karena nanti ada yang jagain aku lagi, gitu. Ya enggak, kamu tanya-tanya lagi gitu, dia seperti apa, atau umurnya berapa. Gak penting, yang penting amanah aja. Aku tersenyum dan mendekapnya. Kalau dia ganteng, kamu bakal suka gak? Tanyaku. Mungkin, kalau lebih ganteng dan lebih muda dari kamu pasti aku akan suka, terus nanti aku ajak dia bawa aku kabur, terus nanti aku dan dia menikah. Kok gitu? Niatnya jahat. Memangnya kamu pikir aku gak akan tertarik sama yang lebih ganteng? Aku normal, loh. Tapi kalau yang tua kan lapuk, percuma dijadiin bodyguard. Yang ada malah kamu yang repot ngurusin dia karena encok. Natasha terkekeh. Aku agak kesal mendengarnya. Natasha berbalik dan mencium bibirku singkat. Gak akan ada yang bisa ganti posisi kamu di hatiku, kamu harus tahu itu, ucapnya serius. Ku tatap matanya. Tak bercanda, dia memang serius. Aku tersenyum. Thanks babe. I love you and only you in my heart, now and forever, ucapku. 24. Aku mencium kedua tangannya. Ya, cukup kamu, hanya kamu, kini dan selamanya. K. 25. Sore harinya, aku datang ke rumah Fandi, sesuai janji tadi siang. Di sana telah ada seorang lelaki duduk di kursi menungguku. Ya, dia calon bodyguard baruku. Aku cukup terkesima melihat lelaki itu, dia masih muda, wajahnya tampan, kulitnya sawo matang namun dia terlihat manis. Dia tersenyum pada kami saat kami masuk. Jas, kenalin, ini Adnan, dia masih bujang, umur 28 tahun, profesi awal adalah TNI, Fandi langsung memperkenalkan lelaki itu padaku. Aku dan dia berjabat tangan. Adnan Ralimsyah Al-Katiri, dia memperkenalkan diri padaku dan Natasha. Jason, dan ini istri saya, Natasha. Aku juga memperkenalkan diri. Kami duduk berhadapan. Seperti yang dikatakan Mas Fandi, saya usia 28 tahun dan masih bujangan. Saya mantan TNI AD, keluar karena saya ingin mencoba profesi yang baru, Adnan menjelaskan statusnya. Adnan lalu berdiri tegap di depanku,
pandangannya tajam dan percaya diri. Wajahnya yang tampan dan rambut hitam rapi menambah kesan profesional yang terpancar darinya. Pak, saya memiliki pengalaman dalam mengemudi berbagai jenis kendaraan dan mampu beradaptasi dengan situasi yang berbeda, ujarnya dengan suara yang mantap. Aku memperhatikan tubuh Adnan yang tinggi dan kekar, sama dengan tinggiku. Otot-ototnya yang terbentuk dengan baik membuatku yakin bahwa dia akan mampu melindungi Natasha dari berbagai ancaman. Selain itu, dari cara berbicaranya yang sopan dan ramah, aku bisa merasakan bahwa dia adalah orang yang dapat diandalkan dan memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Saya juga terbiasa bekerja dengan orang-orang penting dan memahami bagaimana menjaga privasi serta keselamatan mereka. Dia menunjukkan bukti keahlian bela diri dan pengalaman kerjanya yang cukup impresif. Semakin lama aku berbicara dengan Adnan, semakin yakin aku bahwa dia adalah pilihan yang tepat sebagai bodyguard untuk Natasha. Aku bisa merasakan rasa aman dan nyaman saat berada di dekatnya. Terlebih, sikapnya yang baik dan sopan membuatku percaya bahwa Natasha akan merasa nyaman dan terlindungi di bawah perlindungannya. Akhirnya, aku mengangguk setuju dan berkata, "Baiklah, Adnan. Mulai besok, kamu akan menjadi bodyguard pribadi Natasha. Saya yakin kamu akan melindunginya dengan baik dan menjaga keselamatannya." Adnan tersenyum lebar, menunjukkan rasa syukur dan kebanggaan. "Terima kasih atas kepercayaan Anda, Pak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjaga dan melindungi Nyonya Natasha," ucapnya dengan penuh semangat dan dedikasi. Setelah itu, aku dan Adnan berjabat tangan. Aku setuju Adnan bekerja untukku, sebagai bodyguard pribadi. Natasha 26. Jas, lu juga butuh art, kan? Tanya Fandi. Iya, gue butuh art juga, cuma belum nemu yang cocok. Jawabku. Lu boleh ambil Bi Ijah, pembantu gue, kebetulan gue mau masukin orang baru yang pernah kerja di rumah nyokap gue. Jadi, daripada Bi Eljah dipulangkan, lebih baik kerja sama lu aja. Fandi menuturkan. Kenapa? Tanyaku. Maksudku, kenapa Fandi harus mengganti art di rumahnya dengan art yang bekerja di rumah ibunya? Mama kan punya 2 art, karena rumahnya dirasa cukup dengan 1 art aja, maka Mama mau memecat 1 orang. Tapi, karena Mama bilang kasihan dengan salah satu pembantunya, Mama nawarin ke gue buat masukin dia kerja di rumah gue. Nah, karena kebetulan juga lu butuh art, jadi lu ambil Bi Ijah aja yang udah lama kerja sama gue, biar lebih nyaman buat lu dan Natasha. Fandi menjelaskan lebih lanjut. Oh, gue sih oke aja, asal bukan yang muda-muda, takut istri gue cemburu, apalagi Bahenol, bisa-bisa gue dicurigai terus. Aku setuju, mataku beralih menatap Natasha yang kini cemberut dan mendelik padaku. Adnan yang tadi sangat tegas, malah terlihat menahan tawanya ketika aku bercanda seperti itu, padahal dia juga ancaman bagiku. Bagaimana tidak, dia lebih mudah dan juga tampan, dia bisa jadi ancaman bagiku jika Natasha menyukainya. Tetapi, dari yang aku lihat, Natasha sejak tadi hanya berbicara dengan Laila, dia tak memperhatikan Adnan sama sekali. Aku harap, dia memang tak tertarik lebih jauh pada Adnan selain rasa kagum kepada bodyguard. Cemburu sekali aku. Besok Bi Ijah bisa mulai kerja di rumah lu,
gue yang akan antar dia, ucap Fandi. Oke, thanks banget ya, lu udah bantuin gue. Ucapku berterima kasih, aku merasa tertolong. Sama-sama, soalnya gue juga gak mau lu asal masukin orang. Dari banyak kejadian yang menimpa lu, gue juga agak takut sih dengan lu masukin orang sembarangan. Makanya, sebisa mungkin gue bantuin lu cari yang udah berpengalaman dan pastinya dapat dipercaya juga, tutur Fandi sangat peduli. Thanks banget, ucapku lagi.